Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafik Aziza Kadir. Saya merupakan salah satu mahasiswa program studi Tadris Pengetahuan Alam Angkatan 12. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit tutorial pembelajaran mengenai website yaitu OLAP. OLAP. Nah, ini merupakan tampilan awal dari OLAP itu sendiri, mana ini merupakan logo dari OLAP sendiri, dan OLAP memiliki beberapa bagian di mana ada home atau ada beranda, ada about atau tentang OLAP seperti FAQ dan sistem requirement atau FAQ itu diartikan sebagai pertanyaan yang sering diajukan, dan sistem requirement atau pemuasan sistem. Kemudian di OLAP ada juga dikatakan in the news atau berita, ada workshop atau lokakarya, ada training atau pelatihan. Nah, ini training dibagi menjadi 3. Ada dikatakan training calendar atau pelatihan calendar atau kalender pelatihan, dan ada juga dikatakan request for training atau permintaan untuk pelatihan, dan ada dikatakan training status atau status pelatihan. Kemudian ada juga dikatakan registration atau registrasi. Nah, di registrasi ini ada untuk guru, ada untuk siswa, ada untuk sekolah, dan bisa juga di-download secara offline. Kemudian ada juga kontak personnya, ada login, dimana jika teman-teman ingin bergabung maka klik login atau klik login. Kemudian ada juga bahasa. Nah, di sini OLAP menggunakan 8 bahasa, namun bahasa Indonesia tidak digunakan. Kemudian di OLAP ada 5 materi, di mana ada materi fisika, ada materi kimia, ada materi biologi, ada materi matematika, dan juga ada materi sains. Nah, OLAP didasarkan pada gagasan atau eksperimen laboratorium yang dapat diajarkan menggunakan internet, sehingga lebih efisien dan lebih mudah. Nah, OLAP ini disediakan bagi siswa yang bisa memiliki akses laboratorium secara langsung, atau peralatannya tidak tersedia karena mahal atau langka. Eksperimen ini dapat diakses kapan saja dan di mana saja, atau the experiment can be accessed anytime and anywhere. Kemudian ada beberapa fitur yang ada di OLAP. Yang pertama yaitu konten yang diselaraskan dengan SIRT atau dan silabus Dewan Negara atau stat for silabus. Kemudian yang kedua yaitu ada lab fisika, kimia, biologi dari kelas 9 hingga kelas 12, dan ada juga fisik dan matematika dari kelas 9 dan 10. Kemudian yang ketiga ada simulasi interaktif, animasi, dan video. Kemudian yang keempat ada konsep dan pemahaman eksperimen. Kemudian yang kelima ada kemampuan untuk melakukan, merekam, dan mempelajari eksperimen di mana saja, kapan saja, dan praktikal semua level eksperimen. Kemudian penilaian yang mendukung pembelajaran OLAP itu sendiri yaitu keterampilan proseduran dan manipulatif percobaan, konsep dan pemahaman, serta keterampilan. Nah, kemudian perkembangan OLAP mencakup studi dan penggunaan teknik matematika untuk mendemonstrasikan dalam berbagai ilmu. Laboratorium menggunakan teknologi simulasi, studi dan penelitian dilakukan untuk pemahaman yang baik atau prosedur eksperimental, dan visualisasi dan pengembangan simbol yang dilakukan berdasarkan situasi realis, sehingga menciptakan dan mensimulasikan lingkungan lab yang berada di nyata. Kemudian the OLAP are hosted at www.olap.edu.in. Access to OLAP is free for full registration, atau
OLAT diposting di www.olat.edu.in. Akses ke OLAT gratis untuk sekolah setelah pendaftaran. Baik, kita akan lanjut. Dan di sini saya akan membahas mengenai materi chemistry atau kimia. Kita buka. Nah, isi materi kimia ada 4 kelas, yaitu kelas 12, kelas 11, kelas 10, dan juga kelas 9. Nah, ini merupakan materi-materi yang ada di OLAP. Nah, yang pertama itu ada dikatakan penentuan EMF sel. Kemudian yang kedua ada dikatakan penentuan konsentrasi KMNO larutan. Kemudian yang ketiga ada dikatakan studi kinetik tentang reaksi antara ion iodida dan hidrogen perioksida. Kemudian yang keempat ada dikatakan studi kinetik tentang reaksi kalium iodat dan sodium sulfat. Kemudian di ini pembuatan senyawa anorganik, kemudian analisis kualitatif minyak dan lemak, dan ada dikatakan analisis kualitatif protein atau kualitatif analisis of protein. Kemudian ada dikatakan paper kromatografi atau kromatografi kertas. Nah, ada dikatakan studi kinetika tentang reaksi antara natrium triosulfat dan asam klorida. Kemudian ada dikatakan persiapan spunoduo organik, dan yang kemudian selanjutnya ada dikatakan analisis kualitatif karbohidrat atau kualitatif analisis of karbohidrates. Kemudian ini efektivitas minyak biasa yang berbeda dalam bentuk putih. Kemudian ini dikatakan persiapan fosfolipid dan lipihobik. Kemudian tes untuk kelompok fungsional dan termokimistri atau minyak panas. Kemudian di kelas 11 ada 10 materi. Yang pertama titik lebur suatu senyawa organik. Kemudian yang kedua titik didih senyawa organik. Kemudian yang ketiga pH determinan atau penentuan pH. Kemudian ada dikatakan chemical equilibrium atau keseimbangan kimiawi, dan ada dikatakan estimasi kuantitatif atau quantitative estimation. Kemudian pemurnian sampel untuk murni dengan kristal, dan deteksi elemen uji lastekness. Kemudian ada dikatakan basic laboratory teknisi atau teknik laboratorium dasar. Kemudian ada dikatakan kualitatif analisis of anion atau analisis kuantitatif anion. Kemudian ada juga dikatakan kualitatif analisis of cation atau analisis kuantitatif cation. Dan terus lagi kelas ini ada juga materi mana yang pertama yaitu ada penentuan pH dengan indikator pH atau larutan indikator universal. Kemudian yang kedua ada reaksi pemindahan tunggal. Kemudian yang ketiga ada combination reaction atau reaksi kombinasi. Kemudian ada juga decomposition reaction atau reaksi dekomposisi. Kemudian ada sifat asam dan basa. Kemudian ada reaksi pemindahan ganda, ada sifat asam asetat dan kemudian ada reaktivitas relatif logam, dan ada kapasitas sabun dengan alat keras dan lunak. Kemudian di kelas 9 ada 11 materi. Yang pertama yaitu teknik pemisahan menggunakan campuran yang berbeda. Kemudian ada chemical reaction atau reaksi
kimia, kemudian ada perbedaan campuran atau senyawa, kemudian ada pemisahan komponen campuran, kemudian ada perbedaan solusi, kemudian ada titik leleh es, kemudian ada eksperimen hambaran, kemudian ada reaksi eksotik dan endotermik, kemudian ada tabel periodik modern, dan yang terakhir ada hukum kekebalan massa dan reaksi kimia. Nah, lanjut. Setelah saya menyebutkan beberapa materi dari saya akan fokus membaca satu materi yang berada pada kelas 11, basic laboratory atau teknik laboratorium dasar. Nah, di teknik laboratorium dasar ini ada dikatakan teori. Nah, di laboratorium kimia kami melakukan atau mempelajari proses dalam menganalisis zat secara kuantitatif dan kualitatif, serta mempelajari beberapa teknik dasar laboratorium tentang kelarutan, kebersihan, dan juga kepatuhan saat melakukan teknik apapun. Sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui bahwa teknik laboratorium memerlukan pengetahuan tentang cara menggunakan peralatan. Nah, mari kita pelajari secara detail. Nah, ini kita akan membahas tentang pembakaran Bunsen atau Bunsen burner. Pembakar Bunsen merupakan alat pemanas yang umum digunakan di laboratorium. Menurut Rober yang selaku sebagai ahli Bunsen atau ahli kimia pada tahun 1855 mengatakan bahwa pembakar Bunsen merupakan cikal bakal pembakar kompor gas dan tungku gas. Nah, Bunsen burner terdiri dari beberapa bagian, atau the Bunsen burner consists of the following parts. Di mana yang pertama, alat yang terbuat dari iran tuang yang berfungsi sebagai penjaga pembakar dalam posisi tegak dan stabil. Kemudian yang kedua, tabung saluran gas yang masuk secara horizontal di sisi alas dapat dihubungkan ke keran melalui tabung karet. Kemudian ini yang ketiga, nipel terbuat dari batang kuningan. Ujung bawahnya nipel disekrup ke alasnya. Di ujung atasnya membawa dasar pembakar. Jadi nipel itu merupakan yang terbuat dari batang kuningan yang berfungsi sebagai alas. Dan yang keempat, tabung pembakar yaitu tabung logam dengan dua lubang yang berlawanan rapi ujung yang berada di bawahnya. Itu disekrup ke nipel dan membawa udara. Jadi tabung ini merupakan tabung logam yang terbuat dari lubang yang berada di bawah pembakar tersebut. Dan yang terakhir, pengatur cahaya yang merupakan cincin logam yang dipasang longgar di ujung bawah tabung burner. Ini dilapisi dengan dua lubang yang persis sama dengan tabung burner dengan menutup sebagian atau seluruh udara. Nah, kemudian yang selanjutnya ini cara kerja Bunsen burner. Tepi karet Nah, cara kerja Bunsen burner itu yang pertama, tepi karet dihubungkan ke keran gas atau pembakar. Penurunan tekanan mengakibatkan campuran mudah terbakar. Jadi teman-teman, jika kalian menggunakan burner, kalian tidak boleh menurunkan tekanan karena itu akan mengakibatkan campuran mudah terbakar. Pembakaran Bunsen menghasilkan 3 jenis api yang berbeda.
type of flames product di the Bunsen burner. Yang pertama yaitu nyala api paling dingin adalah berwarna kuning atau orange. Jadi nyala apinya itu yang paling dingin berwarna kuning atau orange. Kemudian suhunya sekitar 30 derajat Celcius dan tidak digunakan untuk memanaskan apapun, hanya untuk menunjukkan bahwa ini terbakar. Itu disebut nyala pengaman. Kemudian yang kedua yaitu the medium flame atau nyala api sedang. Disebut nyala api tak kasat mata atau maksudnya yaitu sulit dilihat di ruangan yang cukup terang. Ini merupakan nyala api yang paling umum digunakan. Nah, itu nyala apinya kira-kira 500 derajat Celcius. Kemudian yang terakhir yaitu nyala api terpanas. Disebut sebagai nyala api biru. Nah, ini nyala api terpanas ini merupakan berwarna biru. Ditandai segitiga biru muda di tengah dan nyala api kegiatannya mengeluarkan suara. Jadi nyala api warna biru ini biasa mengeluarkan suara. Api pengoksidasi adalah zona non bercahaya yang terpanas. Adalah bagian yang harus digunakan untuk tujuan pemanasan. Zona bercahaya adalah bagian yang paling terang dari nyala api tersebut. Nah, suhunya itu kira-kira 700 derajat Celcius. Kemudian kita lanjut yaitu wash the bottle atau botol cuci. Nah, botol cuci merupakan wadah tempat diambil air suli. Sebagian besar laboratorium menggunakan botol pencuci yang terdiri dari bahan fleksibel. Dilengkapi dengan sabun plastik dan jet di ujung luarnya pada saat meremas botol. Aliran air keluar dari jet, jadi botol ini itu mengangkat air suli. Caranya yaitu dipencet-pencet bagian atasnya. Kemudian kita lanjut glass rod atau peralatan laboratorium yang digunakan untuk mencampur bahan kimia. Jadi glass rod itu merupakan alat untuk mencampur bahan kimia. Nah, digunakan untuk keperluan laboratorium. Disebut juga stirring rod sehingga digunakan sebagai bantuan untuk cairan ke dalam corong. Jadi ini juga termasuk salah satu alat untuk alat corong atau cairan masuk ke corong. Biasanya terbuat dari kaca padat, kira-kira tebal dan lebih panjang dari sedotan minuman. Nah, kemudian selanjutnya yaitu glass tube. Mungkin teman-teman sudah dengar atau sudah tidak asing lagi di telinganya teman-teman bahwa glass tube itu dikatakan juga sebagai tabung kaca. Nah, ini merupakan potongan dari borosilikat yang digunakan sebagai peralatan gelas. Nah, tabung kaca ini merupakan teknik laboratorium yang penting. Nah, tabung kaca yang baru dipotong atau dipoles api sebelum digunakan. Jadi jika teman-teman menggunakan tabung kaca yang baru atau tidak pernah digunakan, maka teman-teman potong dan juga poles. Kemudian tabung kaca dapat ditekuk dengan memanaskan secara merata di atas pembakar bunsen. Nah, kemudian yang terakhir yaitu cork atau gabus. Gabus memiliki berbagai macam kegunaan di laboratorium. Pengeboran gabus untuk mengatur peralatan untuk melakukan pembilasan, digunakan sebagai sumbat atau digunakan untuk botol. Nah, kemudian hasil pembelajaran atau learning outcome. Yang pertama,
siswa memahami alat lab yang umum digunakan. Kemudian siswa memahami jenis api yang dihasilkan oleh pembakar bunsen. Nah, itu tadi ada 3, yaitu nyala api dingin, nyala api sedang, dan juga nyala api panas. Kemudian yang ketiga, siswa memperoleh keterampilan untuk melakukan teknik laboratorium secara nyata. Kemudian kemudian kita akan dan baik, setelah tadi teori saya akan lanjut ke yang kedua, yaitu prosedur. Nah, di prosedur ini kita akan membahas tentang cara kerja pembakar bunsen. Nah, yang pertama yaitu ini dikatakan pembakar bunsen. Kemudian yang kedua pastikan korek api. Sini ada prosedur lab nyata. Yang pertama yaitu sambungkan saluran masuk gas dari pembakar bunsen ke keran gas melalui tabung karet. Kemudian yang kedua, nyalakan pembakar bunsen dan nyalakan pemantik api. Kemudian yang ketiga, pastikan lubang udara di bagian bawah burner benar-benar terbuka. Jadi pastikan bahwasanya pada saat kita akan membakar burner, otomatis pembuka di bagian, kita harus memperhatikan buka yang ada di bagian tersebut. Kemudian yang keempat, gas akan mencampurkan lebih banyak udara dan nyala api biru membakar lebih panas, menghasilkan nyala biru yang disebut nyala tidak bercahaya tadi. Kemudian tutup lubang udara dengan memutar disk sebagai pengatur udara. Kemudian yang terakhir, gas hanya akan bercampur dengan udara yang berkurang sehingga menghasilkan reaksi yang tidak lengkap yang menghasilkan nyala kuning yang lebih dingin tapi lebih terang dan bercahaya. Dan tindakan pencegahan, keluarkan semua bahan yang mudah terbakar dari meja lab atau area kerja saat pembakaran bunsen. Nah, jika teman-teman akan melakukan pembakaran bunsen, hal-hal negatif yang mudah terbakar di atas meja kiranya dipikirkan agar tidak terjadi kecelakaan saat melakukan pembakaran bunsen. Dan yang kedua, ikat ke belakang rambut panjang, perhiasan atau pakaian yang longgar. Nah, jika teman-teman akan melakukan pembakaran bunsen, maka haruskan teman-teman mengikat rambut panjang teman-teman dan juga memperhatikan aksesoris yang ada di kalian. Nah, kemudian yang ketiga, ganti semua selang yang ditemukan cacat sebelum digunakan. Nah, jika teman-teman akan melakukan pembakaran bunsen, maka terlebih dahulu mungkin teman-teman bisa memeriksa salah satu selang. Siapa tahu salah satu selang yang akan teman-teman gunakan cacat sehingga akan mengakibatkan kecelakaan saat melakukan pembakaran bunsen. Kemudian gunakan pemantik api untuk menyalakan api. Kemudian sesuaikan nyala api untuk mengatur aliran udara dan menghasilkan api yang sesuai dengan percobaan. Kemudian jangan biarkan api terbuka tanpa pengawasan dan jangan pernah meninggalkan lab saat api menyala atau pembakar nyala. Nah, jika teman-teman melakukan pembakaran bunsen, maka teman-teman tidak mungkin, bahasa kasarnya, tidak boleh meninggalkan lab karena itu mengakibatkan atau ditakutkan akan meluas dan akan menyebabkan kebakaran. Kemudian yang terakhir, matikan gas setelah penggunaannya selesai dan pastikan patut gas utama dimatikan sebelum meninggalkan lab. Nah, jika teman-teman selesai melakukan pembakaran bunsen, maka
sebelum teman-teman keluar dari laboratorium, maka teman-teman harus wajib untuk mengecek apakah masih ada yang apakah api dan mati atau tidak semua bahan-bahan yang telah kalian gunakan tidak layak untuk ditinggalkan. Nah, ini semua agar terhindar dari kecelakaan saat setelah melakukan percobaan. Nah baik, kita setelah tadi bahas tentang prosedur, nah kita akan lanjut ke yang ketiga, yaitu animation atau video animasi. Nah ini OLAP juga memiliki halaman untuk dimana teman-teman bisa melatih diri teman-teman untuk mengasah kemampuannya, karena sini disediakan pertanyaan-pertanyaan yang mengenai materi dari basic laboratory techniques atau teknik laboratorium dasar. Kemudian kita masuk ke bagian kelima, yaitu resource atau sumber dari materi-materi yang ada di dalam OLAP sendiri, di mana atau buku. Nah, yang pertama yaitu manual lab kimia untuk kelas 11 diterbitkan oleh NCAR. Kemudian yang kedua, buku teks untuk kimia kelas 11 bagian 1 Dewan Nasional Pendidikan dan Pelatihan. Kemudian OLAP juga memiliki website. Nah, ini yang pertama yaitu www.google.co.id garing. Kemudian yang kedua www.eiu.edu garing eukem garing gemkem garing burner.pdf. Kemudian yang ketiga www.youtube.com garing watch. Kemudian yang keempat www.youtube.com garing web. Kemudian yang kelima n.wikipedia.org garing wiki garing web portal. Kemudian selanjutnya in.wikipedia.org garing wiki garing string garis mendatar dot. Kemudian yang selanjutnya www.youtube.com garing watch. Kemudian www.youtube.com garing watch dan www.youtube.com garing watch. Kemudian yang terakhir feedback atau umpan balik. Nah, mengapa OLAP membuka laman web feedback atau umpan balik? Agar bisa melihat saran dari teman-teman, apa kekurangan ataupun apa kelebihan dari website pembelajaran OLAP sendiri. Nah, umpan balik Amrita Online Lab. Selamat datang di sistem umpan balik online Amrita Online Lab. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan Anda. Kami akan menggunakan informasi yang Anda berikan di bawah ini untuk meningkatkan lab virtual kami. Nah, jika teman-teman ingin memberikan saran atau masukan untuk website pembelajaran OLAP, nah teman-teman bisa mengisi apa saja kelebihan dan kekurangan OLAP bisa sendiri. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kutipan dari amrita.olapс.edu.in 2016 Basic Laboratory Techniques Red Private 18 April 2021 from amrita.olaps.edu.in garing sub sama dengan 73 dan BRCH sama dengan 7 dan SIM sama dengan 32 dan CNC sama dengan. Nah, mungkin itu saja yang sempat saya berikan kepada teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Wafik Aziza pamit undur diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.